Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pagi hari ini saya mohon maaf perkuliahan saya mundurkan menjadi jam 9 karena ada urusan yang mendadak yang tidak bisa saya hindari ya, sehingga saya terpaksa menundanya. Oke. Pada pagi hari ini kita akan mulai perkuliahan manajemen keuangan pertemuan ke-13 dan 14 tanggal 29 Mei 2021. Oke, itu materi sudah saya kasih ke grup masing-masing. Silakan di-download. Materinya cukup panjang dan cukup sulit ya. Jadi tolong perhatikan baik-baik capital budgeting ini. Oke, tanpa banyak bicara, untuk memulai perkuliahan ini kita langsung saja. Ya, saya coba presentasi sebentar. Oke, sudah kelihatan apa yang saya share? Sudah, Pak. Oke, siap. Oke, terima kasih. Kita mulai saja ya capital budgeting, di mana buku yang saya gunakan adalah buku Brigham dan Davis, karangan Brigham dan Davis tahun 2004. Tetapi sekali lagi, walaupun tahun 2004 ini masih relevan kok. Ya, masih relevan digunakan untuk saat ini. Kenapa? Karena di akuntansi karena di manajemen keuangan perubahan itu sangat lambat. Ya, perubahan itu sangat lambat, dan kalau ada pun perubahan sebenarnya bukan perubahan yang signifikan, hanya menambahkan. Misalkan tahun 2004 itu ada metode A, tahun 2021 ada metode terbaru misalkan B, maka A tetap digunakan, B juga akan digunakan. Jadi seperti itu ya, tidak ada perubahan yang signifikan. Oke, kita langsung aja capital budgeting, bagaimana kriteria dari sebuah pengambilan keputusan. Oke. Ini diandaikan ya, ini diandaikan ada suatu proyek ya, misalkan begini, sebuah perusahaan itu memiliki kelebihan dana, atau kamu memiliki kelebihan dana dan ingin membuka usaha. Oke. Ada beberapa alternatif untuk mengelola uang kamu. Tidak usah buka usaha juga nggak apa-apa. Yang penting, apakah kelebihan uang ini bisa digunakan dengan tepat. Oke, sehingga uang kamu dapat berputar. Oke, demikian juga sebuah perusahaan yang memiliki kelebihan dana, apakah kelebihan dana tadi bisa diputar dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan atau pemilik dana. Oke, sebagai contoh di sini ada alternatif ya, ada proyek A, ada proyek B, ada proyek C. Misalkan begini, kamu memiliki kelebihan dana misalkan 20 juta. Oke, kamu nabung dan segala macam, intinya 20 juta. Apa dari 20 juta itu yang akan kamu lakukan? Apakah terus menyimpannya sehingga bunga yang kamu dapatkan misalkan di bank atau deposito ya segitu-gitu aja, atau mencari yang lebih besar? Misalkan kalau ingin menjadi pengusaha, anggaplah yang paling kecil ya, misalkan untuk membuka konter handphone, untuk membuka laundry yang gampang di manage. Oke, nah alternatif itu tentu kamu harus matangkan dulu ya. Alternatif itu tentu harus kamu matangkan dulu. Sebentar, ada yang masuk. Oke. Atau membeli logam mulia, nah itu juga boleh. Apapun alternatif itu bisa kamu dapatkan, dan tapi kamu matangkan dulu. Atau ingin mendirikan usaha, boleh. Nah, kematangan tadi contohnya bisa begini, dari segi waktu bisakah kamu mengelolanya, dari segi kemampuan bisakah kamu memanagenya, nah dan dari segi-segi yang lain. Oke.
Misalkan kamu sekarang seorang karyawan dengan gaji lumayan atau dengan gaji standar tapi dapat bonus yang besar. Pertanyaannya, uang tadi mau kamu apakan? Kalau kamu diamkan nanti akan terpakai, kalau nggak didiamkan ya percuma. Kalau ingin buka usaha tapi saya tidak ada waktu, kalau ingin membuka toko, saya kebentur dengan pengalaman, tidak ada, dan segala macam. Andaikan seperti itu. Atau kamu sudah membuka toko dan ingin membuka cabang baru. Oke, nah itu pilihan alternatif namanya, alternatif project. Oke, nah itu harus kamu pikirkan. Andaikan ya dari beberapa alternatif tadi terpilihlah project yang C misalkan. Maka itu disebut dengan suatu keputusan, di mana keputusan tadi kalau kamu salah perhitungan akhirnya akan salah. Oke, kalau kamu benar dengan proyek itu ya benar. Efek dari benar tadi nilainya akan naik alias kamu akan mendapatkan keuntungan. Kalau salah gimana, Pak? Ya kalau salah berarti harus ada konsekuensi yang kamu tanggung, antara lain kerugian. Ya. Efeknya ya nilainya akan turun. Nah, itu capital budgeting yang akan kita bahas. Bagaimana cara memilih alternatif ya dari proyek yang kamu akan inginkan, apakah benar perhitungannya atau salah perhitungannya, dan kamu harus pertimbangkan dengan matang. Sebagai contoh begini, kalau kamu mempunyai uang, ya berapapun jumlahnya kamu depositokan misalkan. Deposito sekarang minimal di semua bank itu 15, bahkan ada yang 20 juta. Tergantung banknya. Oke, kita andaikan BCA 20. Bank DKI kalau nggak salah 15. Kita cari bank yang memang memberikan alternatif yang pertama, suku bunga yang tinggi. Yang kedua, dapat ditarik kapan saja. Yang ketiga, dapat diperpanjang kapan saja. Sebagai contoh, misalkan Bank BCA memberikan suku bunga 8,5%. Kalau tabungan itu rata-rata 1 atau 2% ya. Tapi kalau deposito lebih besar. Andaikan 8%. 8,50% aja lah. Oke. 8,50% di Bank BCA, lalu kamu lirik bank lain, misalkan 9,5%. Ya, per tahun itu ya, bunganya per tahun, nggak ada per bulan. Oke, setelah kamu hitung-hitung, oke, mantap. Dari alternatif itu, kamu pilih misalkan Bank BCA, di mana kamu ingin mendepositokan misalkan 3 bulan. Jadi, 20 juta kali 3 per 12 kali 8,5%. Sekian yang kamu dapatkan dikurangi biaya administrasi bulanan. Oke, alternatif berikutnya, depositonya 3 bulan dan dapat diperpanjang otomatis. Dan bunga bisa ditempatkan dalam satu rekening, yaitu rekening deposito atau rekening tabungan. Jadi 8.500.000 tetap, tapi bunga yang diterima akan masuk ke rekening tabungan kamu BCA juga. Biasanya begitu. Sebentar, ada yang masuk. Oke. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua, kamu menabung. Menabung dengan budget, dengan tabungan sebesar 20 juta. 20 juta tadi, andaikan di Bank BNI misalkan, bunganya 2% lah. 2% per bulan dari 20 juta, di bulan pertama 20 juta, terus kamu endapkan di sana, kamu kena bunga atau biaya administrasi per bulan misalkan 10.000. Bunga yang kamu dapatkan di bulan pertama bisa menutupi biaya administrasi. Tapi bulan kedua karena kamu nggak nabung, berarti tidak ada bunga, yang ada biaya administrasi. Demikian seterusnya. Oke, karena tidak ada kan saldo per bulan dihitungnya. Ya, saldo rata-rata per bulan. Karena bulan kedua kamu tidak menabung, menabungnya misalkan di bulan Januari 20 juta, pada akhir bulan kena dapat bunga. Oke.
bunganya sekian dapat mengurangi dapat mengurangi biaya administrasi. Bulan kedua kamu nggak menabung, berarti hanya kena biaya administrasi. Demikian seterusnya. Oke, itu alternatif kedua. Tetapi kelebihan deposito dan tabungan, kalau deposito hanya bisa diambil pada saat jatuh tempo, atau kalau mau dipaksa diambil kena penalti tertentu lebih besar daripada bunga. Bunga misalkan 8,50%, kalau kena penalti itu bisa 13%. Kalau diambil kurang dari waktunya. Tetapi kalau kamu misalkan 3 bulan tidak ngambil dan kamu mendepositokan 3 bulan, ya tidak ada penalti. Oke, jadi itu kekurangan dari deposito. Lalu tabungan. Tabungan itu menggunakan saldo rata-rata per bulan per bulan. Kalau kamu nggak nabung-nabung ya percuma. Nabung di awal di Januari kena bunga, oke, bisa menutupi biaya administrasi bulanan. Bulan kedua, ketiga, keempat nggak nabung, dan itu tetap kena bunga. Itu kejelekan dari tabungan. Tetapi kelebihannya bisa lewat ATM dan diambil kapan saja. Oke, itu alternatif kedua. Alternatif ketiga, misalkan kamu belikan perhiasan atau logam mulia. Ya, dari sekian, anggap saja per gramnya 900.000, kalikan 20 juta, sehingga menjadi berapa gram. Oke. Nah, atau anggap saja misalkan 25 gram, contoh 25 gram. 25 gram dengan per gramnya 900.000, kamu simpan baik-baik, bisa jadi setahun atau 2 tahun yang akan datang itu menjadi 1 juta lebih. Oke, kalau perhiasan selama masih ada kertas ya dari toko emas tersebut akan dikurangi biasanya 5.000 per gram saat menjual. Harganya tentu variatif, tapi kamu tanyakan dulu ke toko tersebut. Bang, kalau saya jual lagi ngikutin harga perhiasan dunia enggak? Oh, kalau enggak jangan beli di toko itu lagi. Karena kalau kamu beli 900 tahun 2021, tahun 2022 emas naik menjadi 1,2 karena toko itu tidak ikut harga perhiasan, maka tetap dihitung 900.000 dikurangi 5.000 per gram. Tapi kalau toko itu mengikuti, oh ya ngikuti Bu, jadi nanti kalau Ibu jual harga emas naik, pada saat jual harga perhiasan Ibu tetap naik. Nah, cari toko seperti itu. Tapi kekurangannya dikurangi 5.000 per gram. Minimal ya. Ada juga yang 10.000. Kalau surat-suratnya hilang Pak, biasanya 15 sampai 20.000 per gram. Bahkan sampai 25.000 per gram. Kalau beli logam mulia, kekurangannya tidak ada. Kekurangannya satu, logam mulia itu terlalu ringkih, sehingga kalau menyimpan benar-benar disimpan, jangan ditindih dan segala macam, karena akan patah. Kalau patah berkurang 200.000. Tetapi kalau nggak patah, ngikutin harga emas dunia. Kalau emas dunia naik harganya misalkan 1,2 dari 900, ya kamu hitung aja per gramnya yang kamu miliki. Atau alternatif berikutnya, kamu memiliki kemampuan atau ingin mencoba peruntungan membuka usaha. Boleh. Kamu harus hitung-hitungan yang tepat. Contoh, kamu memiliki waktu atau siap meluangkan waktu kamu, lalu kamu mungkin pengalaman belum ada, ingin mencoba peruntungan, silahkan. Tentunya dengan modal ketekunan, keuletan, dan kesungguhan dalam belajar. Kamu membuka usaha, misalkan buka laundry. Oke, kamu beli 2 mesin cuci 1 tabung, misalkan kamu beli setrika uap, kamu bangun rak dan meja, kamu beli timbangan, beli plastik, bening, dan segala macam, beli sabun, beli pewangi, dan segala macam. Dan sewa tempat, misalkan seperti itu, atau kamu ada tempat sendiri. Nah, itu alternatif. Mana yang kamu lakukan jikalau memiliki uang banyak? Demikian juga perusahaan seperti itu. Jikalau memiliki kelebihan uang, what should they do? Ya, to make the money grow up. Oke. Nah, demikian juga kalian ya sebagai seorang calon entrepreneur. Oke.
Kita akan mulai dari pengertian capital budgeting itu apa. Pertama, dari budgeting itu adalah rencana mendetail tentang arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode mendatang. Dan budget modal atau capital budgeting adalah outline tentang investasi yang direncanakan dari aktiva tetap. Arti outline itu secara garis besar adalah gambaran atau prediksi lah ya, gambaran aja lah. Ya, jadi bahasa yang paling mudahnya begitu, gambaran tentang investasi yang direncanakan. Lalu penganggaran modal adalah keseluruhan proses tentang analisis proyek dan penetapan tentang budget modal. Di mana orang yang melakukannya di sebuah perusahaan biasanya yaitu manajer keuangan. Kalau ada fungsi yang lain seperti manajer investasi, ini yang berlaku. Kalau perusahaan biasa, rata-rata namanya manajer keuangan. Tapi kalau perusahaan besar, biasanya ada manajer keuangan, ada manajer investasi. Oke, fungsinya yaitu membuat penganggaran modal dengan sejumlah atau dengan berbagai faktor, lalu memastikan staf harus melakukan keputusannya. Alasannya keputusan penganggaran modal berlangsung beberapa tahun, jadi untuk mencapai keuntungan yang diinginkan itu tidak langsung 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, enggak. Tapi biasanya setahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Oke, lalu keputusan penganggaran modal menentukan arah strategis dari sebuah perusahaan. Oke, lanjut. Apa itu capital budgeting? Yaitu analisis proyek yang potensial, keputusan jangka panjang yang melibatkan pengeluaran yang cukup besar, sangat penting karena berhubungan dengan nasib perusahaan yang akan mendatang. Biasanya seperti itu, ya. Jadi proyek-proyek yang memang menghasilkan keuntungan yang signifikan, kalau perhitungannya benar. Dan ini keputusan jangka panjang, artinya lebih dari setahun. Dan biasanya pula ini akan menentukan nasib perusahaan. Kalau investasinya salah, berarti perusahaan akan gulung tikar atau kehabisan modal. Kalau benar, ya bagus, dapat keuntungan yang besar. Tahapannya yang pertama adalah mengestimasi arus kas, menilai risiko arus kas, menentukan return atau tingkat keuntungan, lalu mengevaluasi arus kas. Jadi seperti ini ya, seperti ini. Contoh nih, dalam sebuah perusahaan atau kamu memiliki usaha, andaikan 20 juta tadi, ya, 20 juta tadi disewa sebuah tempat, dibeli mesin cuci misalkan 2, dibeli setrika listrik 1, setrika uap 1, dibangun rak, meja, beli sabun, beli pewangi, beli yang lainnya, anggap saja telah habis 17 juta. Sisa 3 juta. Oke, berarti uang sisa dari 20 itu tinggal 3 juta. Oke, andaikan laundry itu sudah berjalan atau andaikan investasi kamu sudah berjalan, oke, untuk menginvestasikan lagi ke yang baru, contoh laundrynya sudah berjalan bagus dan ingin membuka cabang. Apakah dengan modal 3 juta cukup, sedangkan 20 juta aja cuma lebih 3 juta? Tentu jawabannya enggak. Demikian juga sebuah perusahaan seperti itu. Ya, demikian juga sebuah perusahaan seperti itu. Lantas, apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus yang namanya mengestimasikan arus kas yang masuk. Contoh begini, dari penjualan, keuntungan ini dapat misalkan, anggap saja per hari itu misalkan 500.000. Contoh ya, per hari itu keuntungan ini dapat 500.000. Di mana 500.000 itu nanti akan dikurangi dengan biaya-biaya, ya, sehingga kalau 500.000 itu kita anggap saja 300.000 lah keuntungan bersihnya. Nah, dari 300.000 tadi, kemana duit yang akan digunakan? 300.000 tadi kalau dikumpulin per bulan selama sekian tahun, akan menjadi 20 juta lagi. Oke? Nah, itu disebut dengan arus kas masuk.
Oke, pada saat kritis, ya tentu tidak bisa kita anggarkan gitu. Ya, jadi seperti itu. Kalau 300.000-nya kita langsung investasikan atau kita kumpulin, akan berpengaruh nggak Pak kepada perusahaan? Iya, biasanya dari 300 itu yang disisihkan hanya 100. Jadi 100 untuk membuka cabang baru. Oke, dikumpulin atau diestimasikan sekian persen dari keuntungan. Oke, nah setelah kita mengestimasi ya atau menyisihkan sedikit berapa lama uang itu akan terkumpul atau berapa lama proses ini akan terus berlangsung. Nggak usah dikumpulkan Pak, tetap kita buka tetapi dengan metode cicilan. Oh boleh, sehari 200, sehari 100, sehari 100, demikian seterusnya. Boleh, tidak jadi masalah. Tetapi kalau perhitungannya salah, maka kerugian akan didapatkan. Oke, nah pertanyaannya, apakah membuka cabang baru ini efektif? Apakah tidak ada kesalahan? Apakah keputusan kita benar? Nah, itu yang harus jadi perhitungan. Coba ada alternatif yang lain. Contoh, ada sebuah toko yang memang sepi pembeli. Tapi tempatnya strategis, tapi barang-barang yang dijual tidak strategis. Akhirnya kita memilih alternatif. Daripada saya membuka toko, mendingan saya beli toko yang ada, saya rombak, saya ganti laundry. Nah, jadi seperti itu. Itu alternatif namanya. Oke, nah uang tadi yang kita dapat kita sisihkan sebagian, tidak jadi masalah. Yang penting kita rutin. Oke. Nah, kriteria yang pertama yaitu adalah importance of capital budgeting. Yang pertama adalah sifat keputusan, yaitu mengakuisisi aset. Oke, maksudnya mengakuisisi aset, jadi kalau ada toko atau perusahaan yang memang sedang berjalan tidak mulus, kita beli toko atau perusahaan itu. Sehingga kita tidak perlu repot-repot untuk membuka cabang baru, ya, dengan yang dari nol gitu. Ya, kita beli aja perusahaan itu atau toko itu, sudah, ini jadi milik saya tinggal meneruskan. Mungkin dengan marketing lebih bagus. Kalau efektif berarti dapat meningkatkan timing, waktu yang pas dan kualitas. Kalau jelek, konsekuensinya yang serius, yaitu ya yang pertama menyebabkan biaya yang tinggi. Yang kedua, peralatan tidak bisa berproduksi secara kompetitif, itu kurangnya, lalu kehilangan pangsa pasar. Ya, itu kekurangannya. Ya, kalau tidak mampu untuk mengakuisisi aset. Nah, akibat salah dari pengambilan keputusan. Sebagai contoh begini, pada tahun 1998, Aqua itu sedang terpuruk, padahal sebelumnya jaya-jaya banget. Pada tahun 1998, Aqua terpuruk. Oke, penjualannya drop, lalu dibeli oleh Danone. Perusahaan air minum sejenis Aqua juga asal Perancis. Ya, namanya Danone. Kalian lihat botolnya tulisan Danone. Itu perusahaan sejenis Aqua juga atau air mineral dari Perancis. Akhirnya lihatlah sekarang. Daripada dia membuka perusahaan baru, label baru, Danone yang belum tentu orang mau, lebih baik dia membeli perusahaan yang sudah ada. Dia kelola, dia manage, dia suntikan dana, dia manage dengan baik, dia iklankan dengan baik, akhirnya Aqua jadi nomor 1 lagi sekarang. Oke, jadi seperti itu. Ya, repot-repot kita bikin perusahaan baru dengan label baru, tentu orang baru mengenal. Nah, lebih baik kita membeli perusahaan yang sudah ada saja. Oke, berarti keputusan dalam mengakuisisi aset oleh PT Danone terhadap PT Aqua Golden Mississippi Tbk itu benar. Oke. Yang kedua, sifat proyek. Yang pertama dari sifat proyek itu adalah sifat independen dan mutual
annually eksklusif. Artinya apa? Jika arus kas satu proyek tidak terpengaruh oleh penerimaan proyek lain. Artinya seperti ini. Andaikan PT Danone itu memiliki kelebihan uang yang cukup banyak, untuk mengakuisisi PT Danone dia bisa. Dan untuk mengakuisisi PT lain dia bisa, karena duitnya terlalu banyak. Maka disebut dengan independen. Tetapi sebaliknya, untuk mengakuisisi PT Danone aja dia kembang kempis, itu disebut dengan mutually eksklusif. Ya, jadi kalau ada proyek lain, ntar dulu, sabar, ini satu aja belum. Atau satu proyek ini hanya mampu 80%, proyek lain ini udah kembang kempis rasanya perut. Itu disebut dengan mutually eksklusif. Ya. Lalu sifat berikutnya yaitu konsep dari generating ideas for capital project. Konsep umumnya adalah sama dalam penilaian seperti penilaian sekuritas atau saham. Dapat juga digunakan dalam penganggaran modal, di mana analisis proposal pengeluaran modal bukan operasi yang murah, ada manfaat dan ada biaya, ada manfaat, ada biaya dan proyek yang berbeda perlu analisis yang berbeda. Ya, pertumbuhan dan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan agar kompetitif dan survive tergantung pada ide-ide manajemen. Pertama, ada pembaharuan produk. Nah, yang kedua, membuat produk yang lebih baik. Yang ketiga, beroperasi pada suatu biaya yang lebih rendah. Maksudnya ya tidak perlu marketing yang heboh-heboh lagi gitu, karena sudah ada. Oke? Berbagai ide investasi modal dapat dilanjutkan jika perusahaan memiliki eksekutif yang bagus dan karyawan yang cakap dan imajinatif, sistem insentif yang berjalan penuh. Ya, kadang-kadang kalau yang kedua ini, kalau lembur aja nggak dikasih, nggak dibayar, ya repot juga. Oke, maka setengah hati dia bekerja. Oke ya. Ada klasifikasi proyek yang bisa kalian pelajari. Yang pertama adalah klasifikasi proyeknya yaitu replacement. Maintenance of business diperlukan demi kontinuitas operasi perusahaan menggunakan produksi yang sama. Artinya pengganti. Contoh Danone itu perusahaan air mineral. Aqua juga air mineral. Jadi cuma pengganti aja, nggak jadi masalah. Karena masih dalam kapasitas yang sama. Lalu replacement untuk mengurangi biaya. Lalu ekspansi, ekspansi terhadap produk ya dan pasar, lalu ekspansi terhadap new produk dan new market atau pasar baru, lalu safety atau environmental project, ya, lalu research and development, lalu others. Ini kategori yang bisa kalian pelajari sendiri lah. Jadi mau seperti apa klasifikasi dari investasi kalian, ya ini maksudnya. Oke. Lalu persamaan dari capital budgeting dan security valuation atau penilaian sekuritas. Ya, setelah proyek terpilih untuk diidentifikasi, tahapan evaluasi yang harus dilaluinya itu antara lain penentuan biaya. Uangnya dari mana? Lalu estimasi arus kas dari proyek tersebut, lalu estimasi risiko dari proyek tersebut, penentuan biaya modal pada risiko tertentu, lalu estimasi nilai aset, lalu membandingkan present value arus kas harapan dengan pengeluaran atau biaya. Oke. Jika investor secara individual mengidentifikasi dan investasi ke dalam saham atau obligasi yang harga pasarnya lebih kecil daripada nilai sesungguhnya yang kantor, maka akan meningkat. Tapi sebaliknya, ya tidak. Oke. Yang berikutnya, beberapa metode yang bisa kalian gunakan untuk menghitung nilai investasi, yaitu ada 7 macam. Yang pertama, metode payback period.
Ya, ini kurang, payback doang, payback period atau PP. Yang ketiga, discount payback atau DP. Lalu accounting rate of return, ARR. Lalu NPV, net present value. Lalu internal rate of return. Lalu ada metode terbaru yaitu MIR, modified internal rate of return. Lalu PI, profitability index. 7 macam metode ini tidak digunakan full oleh sebuah perusahaan. Bisa jadi nomor 1 sama nomor 3, atau nomor 2 sama nomor 5, atau nomor 4 sama nomor 7 saja. Jadi seperti itu. Ya. Tidak serta-merta harus 7, enggak. Tapi kalian harus paham, 7-7-nya harus paham. Jadi kenapa perusahaannya tidak menggunakan metode nomor 1, hanya 2 dan 3, ya tidak jadi masalah. Yang penting kamu paham ada bahwasanya ada 7 gitu loh. Oke. Pertama, payback period. Ya, silakan dicamkan baik-baik. Adalah jumlah tahun yang diperlukan untuk menutup biaya proyek dengan arus kas proyek. Selama seberapa lama memperoleh uang yang telah dikeluarkan untuk proyek. Di mana jumlah tahun harapan yang diperlukan untuk mengembalikan investasi sama dengan metode formal pertama yang digunakan untuk evaluasi. Artinya apa? Semakin pendek periode pengembaliannya, maka semakin baik. Rumusnya, year before full recovery ditambah dan dibagi uncover cost start year PP, payback period, dibagi dengan CF during year. CF itu cash flow. Oke, ribet ya Pak ya. Ya, nah ini dia, contohnya ini aja gampangnya. Oke, ada proyek S, ada proyek L. Dua-duanya memerlukan investasi sebesar $1.000. Dengan arus kas masuk masing-masing proyek seperti ini. Ya, membutuhkan biaya 1.000 dan dari investor keluarlah estimasi arus kasnya. Oh, tahun pertama kalian akan mendapatkan keuntungan 500 untuk proyek S. Investor yang L, tahun pertama kamu akan dapatkan proyek 100, lalu tahun kedua 400, ketiga 300, keempat 100. Untuk proyek L, tahun pertama 100, kedua 300, ketiga 400, keempat itu 600. Sehingga total keuntungan itu untuk S itu 1.300 dan untuk L itu 1.400. Oke, pahami contohnya dulu. Lantas proyek mana yang kita pilih atau investasi mana yang kita pilih? Ini silakan dipelajari dulu baik-baik. Silakan nanti saya jelasin. Pertama adalah proyek S. Di mana proyek S ini, oh iya, tadi kan kita investasi 1.000 ya. Kita investasi tadi 1.000, di mana 1.000 tadi kita untuk metode payback period, mana metode atau proyek yang tingkat pengembaliannya paling cepat. Makin cepat makin baik. Oke, untuk proyek S diharapkan sampai akhir tahun ketiga memberikan arus kas masuk kumulatif 300 untuk menutup pengeluaran pengeluaran semula, di mana tahun pertama 500, tahun kedua 400, totalnya 900. Ya, proyek L juga sama. Nah, kita kembali lagi ke contoh soal. Payback period. Oke. Sama-sama 1.000, lihat proyek S tahun pertama itu 500. Kita keluar dulu 1.000, tahun pertama kembali 500, sisa 500. Tahun kedua 400, sisa 100.
maka tahun ketiga itu 300. Ya, jadi antara 400 dan 300 uang kita sudah kembali. Jadi di tahun ketiga uang kita sudah kembali 1000 utuh dan plus keuntungan. Jadi seperti keuntungan 200 di tahun ketiga. Demikian tahun keempat, itu sudah untung. Oke, untuk proyek L, tahun pertama 100, masih ada 900. Tahun ketiga 300, masih ada 600. Tahun keempat 400, masih ada 200. Antara tahun ketiga dengan keempat, modal kita udah kembali. Tetapi butuh waktu 3 tahun. Proyek S butuh waktu 2 tahun. Oke, 2 tahun berapa bulan, dan 3 tahun berapa bulan. Oke, kita pilih. Kita lihat, rumusnya adalah PPS, payback period proyek S, 2, karena tadi kan 2 tahun ya, 2 ditambah 100, dari mana 100 sisanya? Coba lihat, sisanya 5 tambah 4, 9, 9 kurangi 1000, sisa 100, itu sisanya 100. Dibagi 300, 300 ini dari mana? Tahun ketiga itu 300. Coba lihat, oke, tahun ketiga 300, jadi kalau dibagi hasilnya 2,33 tahun. Demikian juga proyek payback period proyek L. 3 tahun kan tadi, uang akan kembali, lalu 200 itu sisanya. Oke, 600 itu tahun keempat. Kalau dibagi 3,33. Jadi mana yang kita pilih adalah proyek S. Sebentar ada yang masuk. Aduh, Jihan, siang sekali datangnya. Oke, kebaikan dari atau kelebihan dari payback period ini adalah memberikan indikasi resiko dan likuiditas proyek lebih jelas. Ya, mudah menghitung dan memahaminya, gampang ya. Kekurangannya mengabaikan time value TVM, time value of money, nilai uang. Lalu mengabaikan cash flow atau CFS yang terjadi setelah payback period. Artinya, misalkan proyek itu membutuhkan waktu misalkan 3 tahun. Ya, 3 tahun. Kita keuntungannya misalkan 10 juta. 10 juta di tahun 2021 belum tentu sama dengan 10 juta di tahun 2030 nanti. Itu disebut dengan mengabaikan TVM. Time value of money, nilai uang. Sebagai contoh, tahun 2000 kemarin 100.000 itu mie ayam lah dapat misalkan 10 mangkok. Tahun 2010 kemarin. Tahun 2015 misalkan dapat 7 mangkok. Tahun 2020 misalkan jadi 5 mangkok. Dari 10 mangkok jadi 5 mangkok, itu dinamakan dengan time value of money. Nilai uang itu sendiri akan turun. Nah, itu disebut dengan mengabaikan TVM, time value of money. Lalu mengabaikan cash flow yang terjadi setelah payback period. Jadi, setelah kita mendapatkan keuntungan dalam waktu 2,33 bulan, uang yang datang setelah itu ya kita, ya sudah, yang penting kita udah dapat untung. Sekarang tinggal leye-leye. Nah, itu yang dimaksud dengan mengabaikan cash flow yang terjadi setelah payback period. Ya. Lalu cara yang kedua adalah pengembalian pendiskontoan atau discount payback. Ini metode yang kedua ya. Menggunakan varian dari pengembalian reguler. Lalu metode pengembalian reguler itu dari arus kas yang diharapkan didiskontokan dengan biaya modal proyek. Rumusnya DPP ya, diskon payback period, itu maksudnya DPP. Nah, itu rumusnya. Nah, ini contohnya. Ya, silakan dibaca dulu nanti saya jelasin.
coba jelaskan diskon payback period ini. Proyeknya masih sama, yaitu Project S dan Project L, di mana memerlukan masing-masing investasi itu $1.000. Oke, kedua proyek ini memiliki bunga yaitu 10%. Oke, dengan arus kas masuk masih sama 5, 4, 3, 1 dan 1, 3, 4, 6 S dan L. Nah, untuk tingkat pengembaliannya bagaimana? Nah, kita lihat Project S itu kalau dari 1.000 tetap tahun kedua. Ya, 2 ditambah dibagi 214. Dari mana 214, Pak? Di sini kan nggak ada tulisannya 214. Memang tidak ada tulisannya 214. Oke. Jadi sisanya itu 20%, di mana payback periodnya di soal ini tidak dijelaskan secara rinci ya tentang 10%-nya itu. Nah, jadi secara garis besar ya, biar gampang dan mudah memahaminya. Oke, kekurangannya tadi itu di tahun kedua dan ketiga itu 200. Oke, 200 itu berarti untuk mencapai 800 yang sudah ya, maaf, kelebihannya 200 ya, kelebihannya 200, berarti itu bunga kita anggap saja 10% dari 200 tadi. Ya. Lalu sisanya ya dari kelebihan tadi itu 225. Maaf. Sisanya tadi 100 ya. 100 dikalikan 10%, ini terbalik, sisanya 200 dikalikan 10%. Ya, ini salah tulis. Oke, sisanya jumlahnya adalah 2,95. Lalu diskon payback untuk Project L itu 3 tahun, di mana sisanya ya 1, 3, 4 itu 800, sisanya 200. Ini saya perbarui ya biar gampang. Karena di sini tidak dijelaskan, ini sisanya 100, tapi dikalikan 10% dulu biar gampang. Lalu tahun kedua, ini kelebihan dari modal tadi, yaitu 200, lalu sisanya 10%. Sisanya bunganya. Nah, biar gampang seperti itu aja. Karena CC-nya 10%. Nah, sebentar, demikian juga ini. Ya, ini sisanya 100 dikalikan 10%, maaf 10%. Lalu kelebihan uangnya ini 500 yang dikalikan 10%. Itu biar gampangnya seperti itu dulu lah. Agak panjang tapi tidak jadi masalah ya. Itu diskon payback Project L dan diskon payback Project S. Untuk S itu 2,95 per tahun, artinya 2 tahun 9 bulan 5 hari. Nah, kira-kira seperti itu. Demikian juga L, 3 tahun 8 bulan 8 hari. Karena kalau 88 tahun itu, kalau di setahun itu agak repot mengharikannya, jadi begitu aja. Itu lebih simpel. Oke, ini dengan metode diskon ya, diskon period. Oke, metode berikutnya adalah ARR, return akuntansi, tingkat pengembalian atau tingkat keuntungan yang diharapkan. ARR lebih memfokuskan pada laba neto dari proyek arus kasnya, merupakan teknik evaluasi yang muncul kedua setelah PB. Oke, next. Nah, langsung aja kita ke contohnya aja ya. Nah, silakan dibaca dulu.
seperti contoh sebelumnya. Keduanya dengan depresiasi metode garis lurus. Tanpa nilai residu, kos atau biaya itu sama dengan 1000. Umur ekonomis dari aset itu ada 4 tahun. Project S, laba rata-rata per tahun adalah $75. Sedangkan proyek L itu $100. Berapakah internal rate of return untuk kedua proyek? Oke, tingkat pengembaliannya, artinya tingkat keuntungan, gitu aja paling gampang, atau tingkat pengembalian, return itu tingkat pengembalian. Oke, maksudnya tingkat pengembalian Pak begini, kalau kamu investasi 20 juta lalu kamu mendapatkan hasil misalkan 22 juta, berarti kelebihan 2 juta itu dinamakan return secara rupiah. Kalau secara persentase 20 ke 22 itu sama dengan 10%. Berarti kamu mendapatkan keuntungan 10%. Oke, itu dinamakan return, tingkat pengembalian. Bisa dalam rupiah, bisa dalam persentase. Oke, pertama adalah Project S. Laba tahunan rata-rata seperti yang dijelaskan di soal di atas, ya, itu 1.300. Dari mana 1.300? Soalnya lihat. Ini soalnya masih sama kan? Lihat totalnya 1.300. Total ini 1.400. Oke. Nah, 1.300 dibagi 4 tahun dikurangi 2,5. Dari mana 2,5? Di sini kan nilai proyeknya adalah 1.000 dibagi 4 sama dengan 2,5. Kan umurnya 4 tahun, maka dibagi 4. Oke. Jadi hasilnya 75. Investasi rata-ratanya 1.000 ditambah 0. 0 itu tidak ada. Dibagi 2. Oke, sama dengan 500. Jadi ARR atas S 75 dibagi 500 sama dengan 15%. Oke. Lalu untuk proyek atau project L sama 1.400 bagi 4 kurangi 2,5. 1.000 tambah 0 bagi 2 sama dengan 500. 100 per 500 sama dengan 20. Oke. ARR atas S dan atas L. Oke, pahami ini ya. Oke. Oh, ini tidak ada. Jadi dari proyek tadi ya, lebih memfokuskan ini rumusnya adalah outflow ya. Average cash flow ini average ya, maaf, kurang. Average rata-rata. Ya, rata-rata. Salvage value ya, nilai keseluruhannya 0 dibagi 2 itu rumus. Jadi ntar kalau ada yang nanya 2 itu dari mana, itu rumus. Salvage value ini nilai sisa 0. Oke, rumus ARR, accounting rate of return, ini adalah rata-rata tahunan dibagi dengan rata-rata investasi. Jadi mana investasi yang menguntungkan secara keseluruhan, mana yang tidak. Jadi ARR ini yang kita pakai yang paling kecil atau yang paling besar. Kalau payback period tadi kan kita pakai yang paling kecil. Jadi tingkat keuntungan itu paling cepat yang mana? Oke, tingkat pengembalian yang paling untung, yang paling cepat yang mana? Tapi kalau accounting rate of return ini, tingkat keuntungan yang paling besar yang mana? Walaupun tadi proyek S itu 2 tahun, tapi keuntungan kita cuma 15%. Mendingan kita tunggu proyek L itu walaupun keuntungannya tahun ketiga atau 3 tahun sekian, tapi keuntungan kita 20%. Nah, jadi 2 metode jadi 1. Ya, saya ulangi. Kalau proyek S secara PP itu memang paling kecil,
alias 2 tahun sekian, proyek L itu 3 tahun sekian, ya. Tapi kalau masalah tingkat keuntungan, itu proyek S itu 15%, proyek L itu adalah 20%. Jadi kita mau untung 22 juta atau 23 juta. Kalau untung 22 juta, kita dapatnya di tahun kedua. Kalau untung 23 juta, kita dapat di tahun ketiga. Itu maksudnya. Oke, mana yang lebih menguntungkan? Kembali lagi ke kalian. Next. Net present value. Ya, net present value atau nilai sekarang neto. Meningkatkan keefektifan evaluasi proyek, mengandalkan teknik arus kas pendiskontoan atau DCF. Ya, diskon cash flow, DCF itu diskon cash flow ya. Cara mengimplementasikan net present value NPV, hitung nilai sekarang atau present value dari arus kas, jumlahkan arus kas tadi, lalu jika hasilnya positif, proyek tersebut diterima, jika negatif, proyek tersebut ditolak. Oke, kalau sama-sama positif, gimana Pak? Nah, berarti positif yang paling kecil yang kita tiadakan. Kenapa yang paling kecil ditiadakannya? Karena mendekati negatif, mendekati kerugian. Tentu orang ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, tidak mau sekecil-kecilnya. Risiko boleh sekecil-kecilnya, tapi kalau keuntungan jangan. Oke, rumusnya bisa kalian lihat sendiri. NPV sama dengan sigma, ya, dibagi CF, cash flow, ya, dibagi 1 tambah K pangkat T. Oke. Kita lihat caranya. Ini kelihatannya rumus ribet, padahal mah gampang. Ini negatif positifnya ya. Ini pengandaian aja. Nah, ini contohnya. Silakan dibaca dulu. Project S dan L memerlukan investasi masing-masing 1.000. Ini masih dengan contoh soal yang sama. Keduanya menggunakan bunga 10%. Dengan arus kas masing-masing masih sama ya. 5, 4, 3, 1 dan 1, 3, 4, 6. Untuk NPV Project S caranya minus 100, minus 1.000 ditambah 500 dari tahun pertama dibagi 1,1. Dari mana 1? 1,1 itu dari mana? Ya. Kita lihat rumusnya 1 ditambah R. R itu tingkat bunga. Jadi 1 ditambah 0,10% itu berarti kan 0,1 ya. Berarti 1 ditambah 0,1 sama dengan 1,1. Tahun pertama ya pangkat 1, tahun kedua ya pangkat 2, 3, dan tahun keempat. Demikian juga yang di atasnya 5, 4, 3, 1. Ya, jadi di pangkatnya kalian kalikan dulu. Misalkan 1,1, ya udah tidak usah dikali-kalikan lagi. 500 dibagi 1,1, 400 itu 1,1 kalikan 1,1 berapa, lalu hasilnya 400 dibagi hasil itu, ya, sekian, totalnya
NPV Project S itu adalah 78,2%, 78,2 dolar. Demikian juga NPV dari Project L, yaitu 49,18. Nah, dari sini kita mengetahui mana project NPV-nya yang paling kecil dan yang paling besar, karena ini sama-sama positif. Nggak ada yang positif, nggak ada yang negatif. Ya, jadi sama-sama positif. Jadi kalau positif-positif, tentu ambil yang paling besar. Oke. Maka NPV-nya Project S itu adalah 78. Tentu yang kita ambil 78. Oke. Next. Secara logika, NPV, inflow, dan cost sama dengan net margin dalam sebuah kesatuan dari perusahaan. Terima project jika NPV lebih besar daripada 0. Ya, pilih NPV yang lebih besar tadi ya. Atau nilainya paling tinggi. Keputusan memilih, nah ini sama, kalian bisa baca ya. Jika franchise L, S, dan L saling meniadakan, pilihlah project S sebab NPV-nya lebih besar daripada NPV L. Oke, berarti project S yang dipilih. Oke, berikutnya adalah return internal atau IRR. IRR ini adalah tingkat diskonto yang menyamakan arus kas masuk dengan present value dari biaya project. Oke. Ini tentunya ada enggak? Oke. Nah, ini IRR kalau menggunakan kalkulator. Ya. Bisa dengan program Excel, cara mencari IRR juga bisa. Ya, sama seperti soal yang tadi sebelumnya. Ya. NPV, net present value tadi. Ya, rumusnya yang pertama, cash flow dibagi 1 ditambah IRR pangkat T. Cuman nggak ada minus 1000-nya. Nah, ini masukannya, masuknya R diperoleh, nah ini dia. Ya, NPV dan IRR. Oke, coba ya. Nah, ini present value dari proyek S dan proyek L. Oke, kita lihat ya. Present value yang pertama untuk proyek S itu 10.000%. 15.000%. Oke, itu hitung-hitungan saja, tidak jadi masalah berapapun persentasenya. Mau kita tulis 1% pun nggak apa-apa. Tahun pertama itu 500, tahun kedua 431. Ini sama ya. Nah, present value-nya adalah 454,55. Dari mana present value 454 itu? Dari sini. Ya. Dari sini. Oke. Ya, ini dari sini tuh ya, paham ya? Rumusnya
cash flow tadi 1 dibagi cash flow dibagi 1 ditambah R pangkat T atau IRR pangkat T, sama aja. Hasilnya 454 sekian. Tahun pertama, tahun kedua, ketiga, keempat, kamu jumlahkan 1078. Ini outflow-nya adalah 1000 dari uang yang pertama. Kelebihannya adalah 78,8. Oke. Project S ini secara IRR-nya 434. 302, 197, 57, totalnya 991. Kalau pengeluarannya 1000 berarti minus 8,33. Oke, ini pengandaian saja 14. Ya. Nah, ini dia totalnya 0. Tahun ini kita harus proyeksikan tahun per tahun. Oke, nanti kamu cari hitung-hitungannya, ini gampang. Oke, demikian juga proyek L. Kamu cari nanti persen value-nya. Ya. Present value-nya kamu cari. Oke. Nah, kalau menggunakan kalkulator ini sudah ketahuan bahwasanya proyek S itu S itu adalah 14,5%, kalau L itu 11,8%. Ini secara kalkulator gampang. Oke, pahami pelan-pelan nih. Ini WACC belum saya ajarin ya. Nanti kalau kamu S1 baru diajarin WACC, tapi di D3 nggak diajarin karena rumusnya lebih panjang. Oke, keputusannya jikalau S dan L proyek independen, maka keduanya sama-sama diterima karena lebih besar daripada bunga 10%. Jika S dan L adalah mutually eksklusif atau saling ketergantungan satu dengan yang lainnya, maka yang S yang kita pilih, yang menjauhi lebih dari 0. Oke, ini grafiknya, ya kecenderungannya NPV itu di atas, IRR itu ada di bawah titik temunya. R itu merupakan tingkat keuntungan, ya. Oke, asumsi tingkat reinvestasi ini lebih mudah ya, jadi mengasumsikan NPV, mengasumsikan reinvestasi pada R, ya pada tingkat keuntungan. IRR mengasumsikan investasi pada IRR. Jadi bedanya NPV dengan IRR itu yaitu kalau NPV berdasarkan tingkat pengembalian, kalau IRR pada IRR itu sendiri. Mana yang dipilih ya tergantung dari perusahaan tadi. Oke. Yang berikutnya dari IRR ada metode yang disempurnakan, yaitu Modified Internal Rate of Return.
Oke. Ya. IRR manajer suka pada tingkat perbandingan IRR dan NPV. Bisa, yaitu MIR merupakan tingkat diskonto yang menyebabkan present value dari nilai terminal project menjadi sama dengan PV biayanya. Oke, langsung saja saya contohkan. Ya, terminal value-nya atau TV-nya, ya, ini kalian harus paham, hasil survei IRR lebih disukai daripada NPV, dan modifikasi IRR ini menjadi indikator yang lebih baik tentang keuntungan atau profitabilitas. Present value dari jumlah biaya sama dengan present value dari nilai terminal. Arti terminal value itu adalah nilai arus kas masuk yang akan diterima. Oke, kita lihat rumusnya. Ya. Itu ada 665 TV dibagi 1 ditambah MIR pangkat N. Sama seperti tadi juga ya. 1 yaitu 500, ini project S ya. 2 400, 3 300, 4 100, yaitu terminal value-nya adalah 665. Rumusnya dari mana? Ya ini dia. Oke, 665 lalu 484. Jadi MIR-nya sama dengan 13, 11 dan 10 ini kita proyeksikan karena 2 tahun ya. Berarti tahun ketiga sudah 0 tuh dia. Oke. 9 present value-nya ini PV ini PV ini present value-nya 968, lalu 1040 dan 1000. Oke, total MIR-nya yaitu 12 ya, 100,106%. Oke, demikian juga PV-nya. Jadi kita memiliki yang MIR karena kita menggunakan metode MIR. Oke, MIR versus IRR. MIR secara benar mengasumsikan reinvestasi pada biaya kesempatan atau opportunity cost sama dengan WACC, weighted average of customary cost. Ya, ini kalian belum belajar, jadi tidak belajar, jadi atas proyek reinvestasi. Lalu MIR juga menghindari problem berbagai IRR, karena IRR itu adalah masih kurang ya, ibarat kalau kata orang itu belum sempurna. Manajer suka komparasi rate of return, dan MIR lebih baik daripada perbandingan daripada IRR itu sendiri. Oke, berikutnya yang terakhir adalah PI. Rumusnya sangat banyak ya, tetapi saya jelaskan sekali lagi, ini tidak begitu sulit lah ya. Rasio laba sama dengan biaya. PI itu profitability index, menunjukkan profitabilitas relatif dari berbagai proyek. Present value dari manfaat per present value dolar biaya, cost to biaya. Save cash inflow, ya, COF itu adalah cash outflow. Oke, kalau dengan kalkulator atau tabel atau program Excel secara garis besar seperti ini, ya, 1078 1078 dibagi 1000 sama dengan 1,79.
Ini satu ya, sebentar. Tidak bisa dipindahkan, sebentar. Oke. Biar enak. Ini pembagi aja. Ya, ini dia. Nilai shift. Ya, untuk mendapatkan nilai ini 1078 dari mana? Shift, cash inflow, arus kas masuk kan tadi 1000 S itu kan 1300 ya. Ya, maaf ya, 1300, coba cek dulu. 5431 900 1200 1300 ya. 1300 kamu pakai rumus ini, shift dibagi 1 ditambah K ya, pangkat T. Oke. Lalu cost outflow ya. Tadi uang yang keluar itu 1000, jadi langsung aja 1000, nggak usah dipakai perkalian lagi. Jadi hasil yang atas dibagi dengan hasil yang bawah ini langsung 1000. Yang atas kalian kalikan dulu berapa persen hasil dari 1000 itu, baru ketemu hasilnya 1078. Kalau dibagi PI ini 1078 dibagi 1000 sama dengan 1,79. Demikian juga PI dari proyek L 1049 dibagi 1000 sama dengan 1,49. Oke, next. Ya, profitability index-nya. Nah, ini kalau menggunakan cara yang panjang, ya proyek S, ya anggap aja 10.000%, karena kita mengharapkan keuntungan semaksimal mungkin. Proyek S itu 500.431, itu outflow-nya, maaf, inflow yang didapatkan dari proyek tersebut. Lalu present value-nya 454 dengan rumusnya yang tadi ya. Rumusnya yang tadi 454, 330, 225, 68, totalnya 1078 dikurangi inflow-nya, lalu outflow-nya 1000 sama dengan kalau dibagi in dibagi out sama dengan 1,79. Bukan 1000 ya, 1,79. Demikian juga proyek L. Nah, PI ini mana yang lebih besar? S atau L? Tentu S. Oke. Nah, komparasinya dalam banyak hal NPV lebih baik daripada IRR, tapi IRR lebih familiar bagi eksekutif perusahaan. Sedangkan MIR menjadi indikator yang lebih baik tentang profitabilitas. Sementara PI ini tentang rasio laba. Jadi labanya berapa persen. Nah, ini indeks dari PI tadi, ini ulangan ya, ini lupa saya hapus. Jadi kesimpulannya, dalam proses pengambilan keputusan kita butuh satu metode yang sempurna. Contohnya adalah metode NPV. Oke, dipertimbangkan plus minus metodenya dan prioritas dari tujuan tersebut. Oke, dalam praktek bisnis setiap perusahaan yang diambil datanya menggunakan responden tunggal menggunakan beberapa tipe dengan metode diskon DCF, diskon cash flow. Payback period digunakan oleh 84 perusahaan, sementara dari perusahaan Fortune atau majalah Fortune ya, Fortune 500, 99% menggunakan IRR, sedangkan 85% menggunakan NPV. Lalu 93% perusahaan Birman atau majalah Birman menghitung rata-rata tertimbang biaya modal sebagai bagian dari proses penganggaran modal. Nah, ini menurut survei ya.
praktek di dalam bisnis itu seperti apa ya, ini dia. Oke. Post auditnya atau hasil setelah pengerjaan tadi, aspek-aspek yang penting dalam penganggaran modal adalah post audit, yaitu membandingkan hasil aktual dengan prediksi. Lalu menjelaskan mengapa perbedaan terjadi kalau memang hasilnya berbeda. Kalau dengan kenyataan ya. Lalu tujuan post audit ini yaitu meningkatkan ramalan atas atau proyeksi atas yang namanya keuntungan tadi, lalu meningkatkan operasional perusahaan atau operasi, mengidentifikasikan kesempatan yang hilang atau tertinggal tadi. Ya, dan post audit ini bukan suatu proses yang sederhana, karena post audit ini menelaah apakah investasi kita benar, kalau benar berapa, kalau salah apa, dan karena apa. Tiap elemen ramalan arus kas tergantung pada ketidakpastian. Itu pasti ya, karena proyeksi tadi tingkat keuntungan itu kan belum pasti, tadi itu disebut dengan ketidakpastian. Kegagalan proyek mencapai harapan karena uncontrollable dan unrealistic. Kadang proyek tadi gagal ya memang tidak dikontrol, kita sudah percaya aja sama orang, tetapi kenyataannya perusahaannya bodong atau investasinya tidak berjalan sempurna, itu juga nggak boleh. Uncontrolled namanya. Penghematan biaya proyek sulit diukur, walaupun proyek berdiri sendiri, lalu kesulitan mengungkap kesalahan atau pujian jika staf yang bersangkutan pindah. Oke, jadi nggak repot tuh. Jadi kalau bisa, dari proyek pertama sampai proyek itu selesai, di karyawan yang bersangkutan harus ya memang benar-benar harus fokus ke satu proyek. Hasil post audit sering dapat menyimpulkan pertama NPV aktual dari pengurangan biaya proyek melebihi NPV harapan. Kadang seperti itu. Lalu proyek ekspansi NPV mengecewakan untuk jangka pendek atau foreshort dengan jumlah yang tidak kelihatan atau kentara. Proyek produk baru dan pasar mengecewakan dengan jumlah yang relatif besar. Kadang-kadang post audit seperti itu penyimpulannya. Oke, organisasi yang bagus biasanya berfokus pada post audit tadi. Jadi setelah proyek itu berjalan, apa harus kita lakukan? Kenapa proyek itu mendapatkan keuntungan sekian? Kalau tidak, apa alasannya? Apa itu kita salah dan segala macam. Maka disebut dengan post audit ini yang paling penting. Lalu teknik dalam bab ini membantu manajer membuat tipe-tipe keputusan berbeda. Contohnya keputusan untuk merger. Apakah merger itu perlu atau tidak? Ini contoh saja, ya. Ini spesial application cash flow evaluasi, ya, proyek F dan proyek C dan proyek F. Ini bukan PR ya, tenang aja. Ini contoh aja. Oke, sudah. Sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oke, kayaknya hening, sepi gitu ya. Kayak kuburan tengah malam gitu, sepi banget. Oke? Ya, makanya saya bilang